Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engel Lestari, NPM E1D 018090. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kuliah saya tentang pembiayaan perusahaan pertanian. Yang pertama ada jenis-jenis modal dalam perusahaan. Nah, pengertian modal. Modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham kapital. Dalam menjalankan usaha ini, modal tersebut bisa digunakan untuk beberapa manfaat, yaitu yang pertama sewa tempat, yang kedua membeli bahan produksi, yang ketiga gaji karyawan, dan yang keempat simpanan. Nah, jenis-jenis modal dalam perusahaan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada modal asing atau hutang, kemudian ada modal sendiri. Nah, modal asing ini berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara dalam perusahaan tersebut. Modal ini merupakan hutang yang harus dikembalikan. Nah, kemudian ada modal sendiri. Modal ini adalah modal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Nah, kemudian modal asing atau hutang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Dalam hutang jangka pendek ini dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, hutang jangka menengah dengan jangka waktu 1-10 tahun. Dengan hutang jangka panjang adalah dengan waktu lebih dari 10 tahun. Nah, dalam hutang jangka panjang ini merupakan salah satu produk hutang yang pelunasannya diberikan tenggang waktu yang cukup lama. Dalam hutang jangka panjang ini terdiri dari hutang hipotek dan hutang obligasi. Nah, kemudian saya akan membahas modal sendiri. Yang pertama ada modal saham. Saham adalah tanda kepemilikan dari suatu perusahaan. Kemudian modal saham biasa memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, ada saham biasa. Saham biasa ini memiliki hak suara, yang contohnya berupa sertifikat dan berkas-berkas yang penting lainnya. Nah, kedua ada saham istimewa atau saham prioritas. Saham ini biasanya selalu mendapatkan prioritas yang lebih dahulu dalam pembagian keuntungan sebelum pemilik saham biasa. Nah, biasanya saham istimewa ini tidak mendapatkan hak suara. Nah, kemudian kita akan membahas sumber modal. Sumber modal yang pertama ada modal internal dan modal eksternal. Di dalam modal internal ini berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu ada laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Nah, yang kedua ada modal eksternal, di mana modal eksternal ini cenderung terbatas. Sumber modal eksternal biasanya dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Nah, beberapa pihak yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu pihak bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Nah, kemudian di sini ada modal kerja. Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana. Di sini modal kerja menjadi ada 3 konsep, yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Nah, konsep kuantitatif adalah modal kerja yang jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kotor. Nah, yang kedua ada konsep kualitatif, di mana modal kerja yaitu kelebihan atau selisih antara jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep fungsional ini menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.